Teman semuanya, perkenalkan aku Rafika dengan NIM 540121049. Dan di video kali ini aku akan membuat tutorial video menggunakan if-use dan metodenya itu adalah ARDL. Nah, ini teman-teman ada data kita. Data ini data kuartal dari tahun 2007 sampai 2017. Ini teman-teman bisa Ctrl C aja atau klik kanan copy. Kemudian buka if-use-nya. Nah, di sini adalah tampilan awal if-use-nya. Kemudian klik create a new if-use work file. Nah, di sini teman-teman klik yang dated regular frequency. Kemudian karena data yang aku punya adalah kuartal, maka aku klik di sini adalah quarterly di tahunnya dari 2007 sampai 2017. Oke, di OK, klik OK. Kemudian klik quick, kemudian empty group edit series. Ini teman-teman bisa scroll ke atas dulu. Nah, setelah udah, teman-teman tinggal klik kanan paste atau bisa Ctrl V. Nah, di sini datanya namanya tidak sesuai dengan yang di data ya teman-teman. Karena itu kita tulis dulu apa nama variabelnya dan skor kelas. Kemudian ada nilai tukar. Nah, karena di views ini dia nggak bisa ada spasi, jadi kita ganti pakai underscore gitu. Yes, kemudian lanjut minyak dunia. Oke, kemudian permukaan emas dan gas. Oke, karena ini datanya udah sesuai namanya, nama variabelnya. Kemudian kita harus cek dulu dia ini stasioner di tingkat level kah, first difference kah, atau second difference kah. Nah, ini gunanya itu untuk karena RDL sendiri itu hanya bisa dipakai kalau misalnya data kita itu stasioner di tingkat level dan first difference. Makanya kita harus uji dulu satu-satu data kita ini. Yang pertama di harga underscore emas, ini diklik, kemudian klik view, kemudian unit berkas langsung aja ya. Terus di tingkat level dulu ya. Oke, dia nggak sesuai, nggak stasioner di tingkat level. Kemudian di first difference. Oke, dia harga emas ini stasioner di tingkat first difference. Kemudian inflasi, root test di tingkat level dulu. Oke, dia nggak stasioner di tingkat level. Kemudian di first difference. Nah, di first difference dia juga nggak stasioner. Nah, karena dia nggak stasioner di tingkat first difference, maka inflasi ini kita hapus saja variabelnya, atau teman-teman bisa kalau ingin menggunakan variabel inflasi bisa diperpanjang periode waktunya. Namun di sini aku lebih milih untuk dihapus saja ya variabelnya. Klik kanan delete, terus yes. Kemudian kita lanjut ke minyak dunia. Klik di view, unit root test, kemudian di level dulu. Nah, dia juga nggak stasioner di tingkat level. Kemudian di first difference. Dia minyak dunia juga stasioner di tingkat first difference. Kemudian nilai tukar dolar, unit root test di level. Dia nggak stasioner di tingkat level. Kemudian di first difference-nya, dia ternyata stasioner. Kemudian ke permintaan emas. Permintaan emas juga sama langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa coba aja. Nah, karena permintaan emas ini dia ternyata
stasionernya di tingkat level. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman. Dari harga emas sampai nilai tukar dolar itu dia stasioner di tingkat first difference, sementara komunitas emas itu di level. Kemudian kita pergi ke suku bunga kita uji unit rutesnya di tingkat level, ini enggak stasioner. Terus juga di first difference-nya dia enggak juga stasioner di tingkat first difference. Tadi sama kayak inflasi, ini aku hapus saja variabel dari suku bunga. Nah, kalau udah kita ketahui bahwa variabel-variabel yang kita punya itu stasioner di tingkat level maupun first difference, berarti kita bisa menggunakan metode ARDL ini. Kemudian ini tinggal di shift, terus panah bawah, kemudian klik kanan, open as equation. Nah, karena tadi harga emas ini stasionernya di first difference, maka kita tinggal nambahin tulisan D. Ini artinya adalah dia mengalami differencing gitu atau turunkan. Kemudian minyak dunia juga tadi ya. Lanjut juga tadi buka secara permintaan emas tadi stasioner tingkat level, maka ini tulisannya tetap aja. Jadi nanti equation-nya kayak gini. Kemudian metodenya kita ganti ke ARDL karena kita mau buka ARDL. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa pergi ke bagian option. Nah, di sini teman-teman kita lihat modelnya itu. Yang pertama kita mau menggunakan AKIK Info Criterion atau AIC. Di sini teman-teman tinggal tekan OK. Nah, di bagian sini, nah ini sudah keluar model yang kita punya dari ARDL ini adalah 1,0,0,0. Nah, ini diingat ya teman-teman, model kita 1,0,0,0. Nah, kemudian kita klik view, kemudian kita lihat ke coefficient diagnostic, kemudian long run firm and bound test. Nah, ini kita lihat bagian ininya teman-teman, bagian F statistiknya. Nah, kita lihat di sini bahwa F statistiknya itu lebih besar jika dibandingkan dengan ini nih, si I1-nya. Kan I1-nya 3,2, 3,67, 4,08, 4,66, sementara F statistik kita itu 18,879, 16. Nah, yang berarti data kita itu saling terkointegrasi. Nah, karena data kita itu saling terkointegrasi, makanya kita bisa pakai ARDL ini, teman-teman. Nah, ini coba kita lihat lagi dengan model yang lain. Kan tadi modelnya 1,0,0,0 menggunakan AKIK atau AIC. Nah, kita lihat kalau misalnya ini diingat juga nih 18,879, 16. So, kita coba dulu untuk nge-freeze aja ya. Kita dulu, kita freeze, terus kita name AKIK 1,0,0,0 jangan mudah. Oke, kemudian kita di bagian sini kita estimate, kemudian di sini kita tinggal ubah yang bagian model selection criterion-nya. Sekarang kita menggunakan source criterion. Jadi kita lihat di sini dia long run and bound test. Dia juga 18,879, 16. Ini coba kita bandingin sama yang si AKIK. Nah, ini nilainya tadi sama teman-teman. Nanti coba kita lihat lagi ya. This was ini tadi dia juga 1,0,0,0, terus juga coefficient diagnostiknya tadi
juga di bagian long-run form advantage-nya juga sama nih. 18,87916. Berarti kita bisa pilih nih antara menggunakan source atau si Akaike. Nah, di sini aku coba menggunakan si source. Nah, setelah kita tahu bahwa data kita itu telah terintegrasi dan kita bisa menggunakan ARGL, selanjutnya kita cek validitasnya. Nah, caranya itu klik view, kemudian di bagian coefficient diagnostiknya kita lihat yang error correction form. Nah, error correction formnya ini tuh dia kita lihat ini di bagian koefisiennya. Koefisiennya itu harus negatif, sementara probabilitasnya itu harus 0,000. Nah, yang berarti kalau data kita itu seperti ini nanti hasilnya, berarti model yang kita punya itu tuh valid gitu dan dapat digunakan. Kemudian selanjutnya kita lihat nih variabel apa sih yang berpengaruh terhadap si tadi harga emas. Yang paling berpengaruh itu apa gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi. Di bagian ini ya tadi yang terakhir ya. Kemudian kita klik view, kemudian di bagian vision diagnostic, long run form and bound test lagi. Kita lihat nih teman-teman, yang tabel yang pertama ini adalah kita lihat untuk jangka pendek, sementara yang di tengah ini untuk jangka panjang. Di jangka pendek yang di bagian sini nih teman-teman, itu variabel yang berpengaruh secara signifikan itu kita lihat dari probabilitasnya. Probabilitas karena data kita itu adalah data ekonomi, maka yang diterima itu adalah 0,05 gitu batasnya. Sementara data kita ini nggak ada nih variabel yang menunjukkan di bawah atau bawah dari 0,05. Nah, ini kan ada 0,0 ya, tapi kenapa nggak kita pilih? Karena ini tadi kita anggap sebagai Y-nya teman-teman, harga emas. Nah, harga emas ini sebagai ininya, sementara minyak dunia, nilai tukar dolar, kemudian emas ini adalah sebagai X-nya. Jadi, nggak ada nih variabel X, X1, X2, X3 yang berpengaruh secara signifikan terhadap si harga emas ini dalam jangka pendek nih teman-teman, karena dia di bawah dari 0,05. Sementara dalam jangka panjang di bagian sini, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya juga nggak ada yang berpengaruh secara signifikan dalam jangka panjang terhadap si harga emas ini. Karena tadi dia nggak ada yang di bawah 0,05. Kemudian ini di bagian sini ini adalah modelnya nih teman-teman. Oke, mungkin begitu aja dari penjelasan aku, tutorialnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.